Assalamualaikum Sobat Football United. Wah, ini nunjukin ini dulu nih. Ini jersey Manchester United beberapa musim kompetisi sebelumnya, di mana terakhir kali kalau nggak salah Manchester United itu berlaga di Champions League. Pada saat itu ini nggak kelihatan ya, di belakang nih nama dari Cristiano Ronaldo. Pada saat itu masih dengan Cristiano Ronaldo. Tapi gue ingin mengatakan hal ini karena bagi Sobat Football United yang menginginkan memiliki jersey Manchester United langsung dari websitenya Manchester United, webshop Manchester United di store.manunited.com. Nah, itu bisa langsung ke Instagram justip_football_united ya. Beberapa waktu yang lalu gue sempat adakan Justip, lalu sempat gue vakum. Pada saat itu sebenarnya sukses ya. Tapi karena ada satu dan lain hal, gue tidak melakukan Justip. Nah, kali ini gue buka lagi nih Justip dengan cara yang kurang lebih sama. Jadi Sobat Football United bisa mulai browsing dulu tuh di websitenya Manchester United, di webshopnya Manchester United ya, store.manunited.com. Mungkin ada jersey musim ini dengan Champions League-nya, dengan di belakang ada namanya juga. Cari jersey yang memang tidak ada di Indonesia ataupun juga di sekitaran ya, dan hanya bisa ditemui di webshop Manchester United itu. Lalu bisa hubungi gue lewat DM. Instagramnya di justip_football united ya, bukan Instagram yang lainnya. Nanti bisa tanya dulu harganya berapa, gue beri informasinya, dan kalau sepakat akan gue orderkan. Barang akan tiba di Indonesia itu sekitar akhir Juli, mulai pengiriman di Indonesia. Lalu apalagi ya informasinya ya, ini akan gue buka sampai dengan akhir Mei atau maksimal 10 pemesan dulu nih di periode pertama. Cus Sobat Football United bisa ke sana ya, ke Instagram justip_football united. Oke. Cukup dengan informasi Justip. Nah, ini jadi Bruno Fernandes ini kan memenangi gelar Football Writer Association Player of the Year. Jadi dia menang memang pemain terbaik tahunan versi penulis sepak bola gitu ya, ataupun juga jurnalis, katakanlah seperti itu. Tapi gue tidak ingin membahas terkait dengan gelar tersebut. Ada hal yang menarik nih. Jadi di event penganugerahan, penyerahan award tersebut, yang datang tuh bukan hanya Bruno Fernandes, tapi Bruno Fernandes berserta dengan Michael Carrick. Kita tahu bagaimana Michael Carrick ini sudah here we go menjadi manajer, bukan manajer ya, walaupun banyak disebutkan manajer, tapi menurut gue lebih ke head coach ya, head coach permanen musim depan. Ketika gue bikin video ini belum diresmikan memang. Kenapa? Menurut gue karena memang staff kepelatihan dari Michael Carrick ini belum komplit ya. Jadi baru ada Steve Holland kabarnya yang sudah diproses untuk diperpanjang juga, dan yang nama-nama lainnya masih terus diproses juga. Tapi jelas ya, Michael Carrick ini akan menjadi nahkoda Manchester United musim depan. Musim ini Manchester United fantastik bersama dengan Michael Carrick. 3 besar, lalu juga tiket Liga Champions, masuk dari bulan Januari, komunikasi dengan para pemain, dengan terhadap dressing room juga hubungannya sangat baik, dengan manajemen Manchester United pun juga demikian, seperti diinformasikan oleh Fabrizio Romano. Ada banyak hal positif, sehingga menurut gue sangat wajar Michael Carrick ini ya menjadi nahkoda dari Manchester United. Di samping juga situasi di market ya, nama-nama lain yang sempat dipertimbangkan oleh Manchester United ini tidak tersedia, sehingga ada banyak faktor tentu saja yang akhirnya membuat Manchester United memilih Michael Carrick. Ada sebuah informasi dari Fabrizio Romano ya, bahwa nama lain yaitu adalah Luis Enrique. Luis Enrique ini juga sempat dipertimbangkan, bahkan merupakan mimpi impian dari secret dream. Jadi mimpi rahasia bukan mimpi impian, mimpi rahasia dari beberapa tokoh penting di Manchester United. Manchester United berusaha atau mencoba di sekitar bulan Januari atau Februari untuk melihat ya kalau ada peluang misalnya untuk bisa membawa Luis Enrique ke klub musim panas ini. Tapi ternyata tidak mungkin.
Bahkan saat ini Luis Enrique sangat dekat untuk menandatangani kontrak baru dengan PSG. Nah, ini salah satu faktor juga yang akhirnya Manchester United memilih Michael Carrick, di mana menurut gua ya ini bukan situasi yang jelek, bahkan bisa jadi situasi yang bagus bagi Manchester United. Nah, terkait dengan Michael Carrick dan juga Bruno Fernandes, sebenarnya 2 pekan yang lalu gue sempat membuat video elemen penting musim depan, di mana gue sebutkan ya Bruno Fernandes dan juga Michael Carrick ini merupakan elemen penting. Tapi ini semakin dipertegas dengan sebuah wawancara antara Bruno Fernandes dengan Sky di sekitar penganugerahan gelar yang didapat oleh Bruno Fernandes sebagai pemain terbaik musim ini versi Football Writer atau penulis sepak bola itu tadi yang gue sebutkan di awal. Bruno Fernandes itu mengatakan, saya dan bos Michael Carrick berbicara sebelumnya. Kita berbicara kalau kita sebenarnya bisa bermain lebih bagus. Kita ingin bermain lebih bagus. Kita belum mencapai level di mana kita inginkan ya. Tapi semenjak dia datang, hasil menunjukkan bahwa kita ada pada situasi di antara satu tim yang terbaik di Premier League. Dan ini memang betul. Sobat Football United, sudah banyak juga ya di media ini disebutkan bahwa semenjak Michael Carrick ini datang ke Manchester United, kalau dilihat posisi dari Manchester United ya, semenjak sekali lagi Manchester United datang, ya Manchester United ini menduduki bahkan peringkat pertama atau mungkin peringkat kedua, antara peringkat pertama atau peringkat kedua, yang jelas memang berada pada situasi yang tinggi sekali nih. Situasi yang terbaru dari 16 kali pertandingan Manchester United ini ya menjadi yang tertinggi dengan angka 36. Ini dihitung semenjak Michael Carrick hadir di Manchester United. Jadi betul apa yang Bruno Fernandes katakan, bahwa Manchester United ini memang menjadi yang terbaik. Nah, Bruno Fernandes sendiri ini juga menjadi salah satu pemain yang terbaik di Manchester United yang saat ini ada. Bagaimana situasi asis ya, bukan cuma asis sih sebenarnya, sebagai kapten ada banyak peran di depan layar, di belakang layar, di atas lapangan pertandingan, atas lapangan latihan, dressing room. Peran dari Bruno Fernandes ini sangat besar bagi Manchester United, sebenarnya bukan cuma musim ini tapi juga musim-musim sebelumnya. Nah, selalu ada spekulasi terkait dengan Bruno Fernandes, apakah Bruno Fernandes akan terus berada di Manchester United musim depan dan juga musim selanjutnya. Tapi dengan wawancara ini ada beberapa hal yang menurut gue secara ringan amatiran ini bisa ditarik kesimpulan sementara. Misalnya ya, bahwa Bruno Fernandes nampaknya memang akan berada di Manchester United musim depan, di mana dia tadi menyebutkan kalau ya kita ini ingin bermain lebih baik lagi, dan ini situasi yang akan datang yang ingin bermain lebih baik lagi, sehingga ada gambaran memang Manchester United akan berlanjut dengan Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ingin meningkatkan lagi nih permainan dari Manchester United, tentu saja sebagai kapasitasnya pemain tengah, kapten dari Manchester United. Lalu juga bagaimana ambisi dari Michael Carrick dan juga Bruno Fernandes. Ternyata dua nama ini memiliki ambisi yang sama besarnya, yaitu membawa Manchester United lebih baik lagi. Di faktor apa? Bukan hanya dari sisi hasil. Hasil tadi diakui oleh Bruno Fernandes bahwa musim ini hasilnya luar biasa, tapi dari segi permainan mereka ingin meningkatkan lagi nih antara Bruno Fernandes. Antara Michael Carrick dan juga Bruno Fernandes ini sama-sama ya. Tadi Bruno Fernandes sekali lagi mengatakan sudah berbicara dengan Michael Carrick dan sepakat bahwa Manchester United sebenarnya bisa bermain lebih baik lagi, dan kita ingin bermain lebih baik lagi, dan Manchester United belum berada pada level yang mereka inginkan. Siapa itu mereka? Ya Bruno Fernandes dan juga Michael Carrick. Jadi memang ada kesesuaian, dan menurut gua hal ini penting. Bahwa memang ada ambisi, ada keinginan, tapi juga penting bahwa kedua bukan cuma dua hal, tadi ada beberapa hal, tapi yang jelas hal-hal tersebut diucapkan dan disepakati oleh head coach dan juga kapten. Head coach ini mempersiapkan bersama dengan tim kepelatihan, tentu saja mempersiapkan tim
di latihan, mungkin di ruang taktikal ya, memberikan instruksi supaya pemain bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan ya di lapangan latihan. Tapi ketika pertandingan, ya yang punya menurut gua peran untuk bersentuhan secara komunikasi tentu saja ya, secara langsung di atas lapangan, baik secara verbal maupun non verbal, kalau gue bisa katakan seperti itu, ya kapten. Jadi memang peran kapten itu sangat besar, terutama di pertandingan. Sehingga situasi antara Bruno Fernandes dan Michael Carrick yang, kalau gue bisa artikan dengan apa berita ini ya, yang dekat, ini positif, ini baik. Apakah situasi ini menurut gue pernah terjadi di Manchester United sebelumnya. Kalau Sobat Football United tarik ke belakang ya, semenjak bahkan Louis van Gaal hadir atau bahkan David Moyes hadir di Manchester United, hal ini tidak mudah dilakukan. Artinya pelatih ataupun manajer punya dalam tanda kutip perwakilannya di atas lapangan, terutama ketika pertandingan. Tidak mudah. Memang mencari bagi pelatih ataupun manajer ya, mencari pemain yang memang punya visi yang sama, punya pandangan yang sama. Mungkin ada sedikit perbedaan ya terkait dengan gaya, tapi tetap dalam satu kesatuan. Karena kalau gue pikir kapten itu semacam kayak jembatan antara pelatih atau manajer dengan pemain-pemain lainnya. Jadi ini memang hal yang menurut gue sangat penting dan sangat menarik untuk dinantikan ya, apa yang akan terjadi musim depan dengan dalam tanda kutip duo ini nih, Michael Carrick dan juga Bruno Fernandes, di mana 2 pekan yang lalu gue sempat bikin video bahwa ya inilah 2 elemen penting musim depan bagi Manchester United. Satu dan yang lainnya gue harapkan ya bisa saling melengkapi tentu saja dengan tugasnya masing-masing. Nah, sebelum gue akhiri video ini, mungkin akan ada pertanyaan dan banyak juga ditanyakan sebenarnya di video-video sebelumnya. Terima kasih Sobat Football United yang menanyakan. Ya, tapi Manchester United ini masih terlalu Bruno Fernandes banget ya. Dan belum bisa terlihat siapa yang bisa menggantikan Bruno Fernandes. Well, menurut gue ada setidaknya 2 jawaban. Yang nomor 1 yaitu Manchester United dengan situasi Bruno Fernandes ini masih dalam keadaan yang kalau menurut gue beruntung. Kenapa? Angka ketersediaan Bruno Fernandes itu masih sedemikian tingginya. Sehingga Manchester United menggantungkan kepada Bruno Fernandes. Tapi Bruno Fernandes paling tidak dari sisi ketersediaan bisa diandalkan gitu loh. Tentu saja memang ada kemungkinan resiko, misalnya Bruno absen, cedera, mudah-mudahan tidak tentu saja, ataupun juga akumulasi kartu atau hal lainnya. Nah, ketika itu terjadi, bagaimana? Solusinya apa? Manchester United kenapa tidak mencari pengganti dari Bruno Fernandes? Di jawaban yang menurut gue jawaban nomor 2 ya. Dan nomor 1 adalah yang beruntung Bruno Fernandes selalu tersedia. Tapi kalaupun tidak, ya nomor 2 jawabannya adalah Manchester United sebenarnya tidak harus sih mencari pengganti dari Bruno Fernandes. Karena kalaupun mengganti, pemain tersebut ada resiko ya tidak memiliki menit bermain yang tinggi. Kalau melihat poin nomor 1 tadi, bagaimana ketersediaan Bruno Fernandes yang masih sangat tinggi ya kan. Justru yang gue pikirkan adalah balik lagi nih ke situasi antara Bruno Fernandes dengan Michael Carrick. Kalau mereka berdua ini punya komunikasi yang baik, punya kedekatan yang bagus juga, sinergi yang bagus, maka mereka bisa mencari solusi penggantinya bukan dengan orang, bukan dengan pemain, tapi dengan sebuah sistem. Dan menurut gue itu yang lebih make sense. Jadi ketika Bruno ini absen, Bruno tidak bermain atau diganti di tengah pertandingan misalnya, ada sebuah sistem baru yang bisa diimplementasikan untuk itu tadi, mengantisipasi Manchester United tanpa Bruno. Dan tentu saja ini juga harus dikoordinasikan, dilatih dan lain-lainnya. Tapi balik lagi sih, menurut gue selama memang dia tersedia, dan memang Bruno tampil fantastik sih menurut gue, itu tidak bisa dipungkiri ya dari angka-angka yang dia berikan kepada Manchester United. Kenapa gue katakan angka-angka ya? Karena itu yang paling objektif. Hal-hal lainnya menurut gue terlalu subjektif.
ya kenapa tidak dimanfaatkan betul Bruno Fernandes ini di skuad Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini ketika gue ikuti berita ini berita yang bagus sih menurut gue. Bagaimana, gue nggak tahu ya sebelumnya ada tidak kapten dengan head coach yang katakanlah bisa sedekat ini, paling tidak sejauh ini ya di Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.